Yang punya jerawat tentu mau cepat hilang ya, cepat sembuh. Ya nggak mungkin saat ada jerawat itu dibiarkan ya, karena bisa mengganggu penampilan ya, nggak percaya diri ya, nggak pede ya, bahkan bikin kulit wajah ini jadi nggak sehat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jerawat itu dapat timbul ya ketika pori-pori itu tersumbat ya, pori-pori kulit tersumbat ya karena sel-sel kulit mati ya. Kemudian nanti karena produksi sebum berlebih ya, akhirnya nanti bakteri masuk di situ, akhirnya ya muncullah jerawat. Nah, selain area wajah ya, jerawat ini bisa muncul di area tubuh lain ya, misalkan dada, bahu ya, maupun area punggung. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menghilangkan jerawat yang membandel. Yang pertama, bersihkan wajah secara rutin. Wajah itu adalah bagian yang paling umum ya sering terkena jerawat. Yaitu pentingnya kita membersihkan wajah secara rutin. Ya, minimal itu 2 kali sehari ya, supaya sisa-sisa kotoran, ya sel-sel kulit mati, ya debu, partikel-partikel yang seharian tadi, ataupun keringat-keringat yang menempel di wajah ya, itu bisa terangkat. Nah, jangan mencuci wajah itu nggak boleh juga ya terlalu sering. Nah, misalkan saya mau cuci wajah itu tiap 2 jam, itu nggak bisa juga, karena nanti bisa mengganggu ya pertahanan kulit ataupun skin barrier kulit. Ketika terlalu sering mencuci wajah juga ya, ini minyak alami di kulit ya, di wajah ini bisa terganggu, akhirnya bisa mengalami iritasi ya, efeknya jerawat bisa tumbuh, yang sudah ada tambah parah ya, semakin sulit untuk kempes ya, ataupun bahkan untuk hilang. Untuk pilihan mencuci wajah ya, bisa menggunakan produk yang dikhususkan ataupun diformulasikan untuk wajah berjerawat misalkan. Ya, pastikan yaitu ya aman untuk kulit kalian. Nah, kemudian pembersih wajah ini ya biasanya ada kandungan-kandungan tertentu, misalkan asam salisilat ya, belerang, yaitu kan fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran yang bisa menyumbat pori-pori wajah. Yang kedua, obat jerawat. Salah satu cara ataupun pilihan untuk menghilangkan jerawat itu tentu dengan menggunakan obat jerawat. Nah, ini obat jerawat ini kan ada yang dijual bebas di apotik ya, tanpa resep dokter. Nah, obat jerawat ini ada yang krim ya, ataupun bentuknya gel maupun salep ya, tentu ini mengandung bahan alami ataupun bahan yang bisa menghilangkan jerawat, misalkan asam salisilat ya, benzoil peroksida, belerang ya, asam asaleat ya, ataupun asalet asid. Tetapi ya ketika sudah menggunakan produk-produk tersebut ya, jerawat tidak kunjung hilang ya, jangan dipaksakan ya, jangan dipaksakan ya, lebih baik berkonsultasi ke dokter ya, untuk melihat ya masalah sebenarnya di mana, dan juga nanti diberikan terapi yang sesuai dengan kondisi teman-teman. Yang ketiga, bahan alami. Bahan alami ini ada banyak sebenarnya ya, yang bisa membantu mengatasi jerawat. Misalkan ya ekstrak teh hijau, ya daun binahong, madu, lidah buaya, minyak esensial ya, mulai dari tree tea oil, kayu manis, ya lavender. Ya, ini biasanya digunakan untuk mengatasi jerawat. Minyak esensial tersebut ya ada yang bersifat ya sebagai antibakteri, ya anti radang, ya jadi bisa dioleskan ya ke area wajah. Tapi pastikan kulit kalian itu tidak termasuk kulit yang sensitif. Ya, bisa dioleskan 1 sampai 2 kali sehari. Kalau seandainya kulitnya sensitif gimana? Ya tinggal perhatikan ya. Kalau seandainya dioleskan ya jerawatnya makin parah, ya berarti harus segera dihentikan pemakaiannya. Tapi kalau seandainya dioleskan aman, ya berarti aman untuk digunakan. Yang keempat, makanan sehat. Nah, hindari mengkonsumsi makanan cepat saji ya. Memang sekarang ini enak sekali ya mengkonsumsi makanan cepat saji, itu banyak pilihannya, apalagi tinggal scroll ya, cek pesan sampai di rumah ya. Tapi makanan cepat saji, makanan berminyak, makanan yang terlalu manis ya, kue dan sebagainya ya, ini bisa meningkatkan ya resiko jerawat itu tumbuh ya, jerawat itu betah di wajah, nggak hilang-hilang ya, karena makanan-makanan tadi yaitu meningkatkan resiko terkena jerawat. Nah, jadi solusinya adalah mengkonsumsi makanan yang sehat ya, sayur, buah-buahan, biji-bijian ya, ini penting ya, tapi jangan juga berlebihan. Nah, kemudian
Cara-cara tadi ya efektif sebenarnya untuk menghilangkan jerawat, tetapi harus telaten ataupun ya harus rutin. Selain itu juga ya sekalian di rumah itu jangan sampai membiasakan ataupun punya kebiasaan ya ada jerawat satu dikit ya langsung dipencet-pencet ya atau ya diulik-ulik ya, ini bisa nanti bikin bekas jerawatnya betah ya, kemudian jerawatnya tambah parah ya. Jadi jangan ya suka mencet-mencet. Ataupun misalkan ya menggunakan pelembab wajah ataupun make up ya, ini yang aneh-aneh ya, tapi gunakan yang ada tulisan ataupun berlabel non komedogenik ya, artinya ya ini nggak bikin komedoan gitu. Batasi aktivitas di terik sinar matahari ya, jadi kalau seandainya keluar rumah ya bisa menggunakan ya pakaian-pakaian tertutup ataupun bisa pakai sunscreen. Nah ini kan untuk melindungi ya kulit dari paparan sinar matahari. Hindari kebiasaan menyentuh wajah. Nah ini kan kadang kita gini ya, kita nggak sadar ataupun kita memang punya kebiasaan sambil baca atau sambil nonton megang-megang wajah ya, raba-raba gitu, itu nggak boleh ya, karena nanti bisa tangan kita ini kan banyak bakteri walaupun terlihatnya itu bersih ya, akhirnya apa, bakteri di wajah akhirnya bikin jerawatan. Jangan stres ya, kelola stres dengan baik, karena kalau stres ini bisa bikin jerawat, percaya atau tidak ya memang seperti itu. Nah kemudian perhatikan kebersihan kamarnya ataupun lingkungan rumahnya juga ya, rutin ganti bantal, sarungnya ya, guling, spray, selimut dan sebagainya dicuci secara teratur. Nah jadi itu ya tadi cara-cara untuk mengatasi menghilangkan jerawat yang membandel. Nah tetapi yang saya ingatkan sekali lagi ya, ketika sudah mencoba cara-cara tadi tapi jerawat masih aja betah ya, sebaiknya konsultasi ke dokter. Jangan sampai takut ya, karena nanti bisa diberikan prosedur perawatan yang sesuai dengan masalah kulitnya ya. Jadi jangan sampai nanti males ke dokter dok, nanti malah nggak sembuh-sembuh ya, belum tentu ya, karena nanti disesuaikan dengan kondisinya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.